Seperti inilah kawan-kawan ya. Yang lainnya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Rajin sih. Kemarin mah malam Pak, bareng-bareng. Kalau Kang Angga, di mana ya? Di mana? Tadi saya sudah melihat yang di Pasir Kopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan petualangan alam desaku. Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan satu apapun. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya akan menginformasikan perkembangan terbaru dari pembangunan masjid di Kampung Pasir Taritih. Sudah seperti apa kawan-kawan? Kita gaskan kawan-kawan ke lokasi. Alhamdulillah kawan-kawan. Pas sampai pas hujan ya, terima kasih ya Allah atas kemudahan hari ini yang telah diberikan, sehingga begitu saya sampai ke Kampung Pasir Taritih ya, begitu mulai gerimis hujan kawan-kawan. Dan sekalian kita akan silaturahmi juga ke rumahnya Mak Cacih nih ya. Ada nggak Mak Cacihnya nih? Wah, ini rumah Mak Cacih kawan-kawan nih ya. Masya Allah. Oh, untuk kawan-kawan petualangan alam desaku, pada waktu itu saya lupa menyampaikan bahwa rumah Mak Cacih ini lebih besar kawan-kawan dibanding dengan rumah Kang Udung ataupun apalagi rumah Kang Dede. Ya, luas daripada rumah ini adalah 5 kali 6,5. Ya, biasanya saya membuat untuk 2 kamar itu adalah 4 kali 6 kawan-kawan. Ya, jadi ini udah 1,5 meter kawan-kawan nih bedanya. Ya, untuk itu menghabiskan dana juga lumayan cukup mahal kawan-kawan. Tapi alhamdulillah ya, cukup puas ya, dan rumahnya cukup rapih juga. Yang paling penting adalah kelayakannya kawan-kawan. Assalamualaikum. Waduh ya, dah mah. Assalamualaikum Mak. Mak damang. Nuju naon Mak? Nuju di dapur. Di dapur. Yang tunggu lah tingali atau ke dapur. Ya, assalamualaikum. Waduh, geus aya lomari euy si Mak. Dia aya awal jang apud deh. Hah? Lomari jang apud. Lomari jang apud. Ya alhamdulillah. Ka mana apud? Amung. Oh, amang. Alhamdulillah. Ya. Tuh. Selangkah atau si pasangkeun, Mak? Oh, selangkah. Jadi cai ayeuna mah aya. Aya, alhamdulillah. Cobi ningali mah caina mah tos ngocor ayeuna mah. Cobi abi hoyong ningali. Nah, ya kawan-kawan kita lihat airnya nih ya. Katanya udah dipasang. Wah, embernya ada 2 sekarang kawan-kawan malah nih. Gede-gede embernya ya. Oh iya, nih kelihatannya airnya udah penuh-penuh nih. Coba penasaran nih kawan-kawan, saya pengen lihat dulu. Oh ya, oke. Oke ya, oke. Airnya ada dan cukup bening. Bening karena tuh kawan-kawan ada yang di wadah plastik hitam tuh. Nah, itu cukup bening banget kawan-kawan airnya ya. Kumaha Mak? Raos aya namanya. Nah, alhamdulillah namanya. Ya, sami-sami. Ya, sekarang dapurnya ini kawan-kawan saya akan selalu bikin standarnya adalah 2,5 untuk lebarnya. Ini 2,5 kawan-kawan. Jadi lebih leluasa. Kalau kemarin saya perhatikan 2 meter tuh agak sempit kawan-kawan ya. Ya, memang kalau bedah rumah begitu kawan-kawan ya. Kalau menginginkan keinginan daripada pemilik rumah ataupun penonton ya, ada standarnya kawan-kawan. Tapi sekarang kita akan standarkan 2,5 meter untuk lebarnya. Ya, alhamdulillah ya. Wah, kasurnya juga kawan-kawan sampai nggak dicopot. Itunya tuh apa namanya? Plastiknya. Nggak apa-apa. Saya takut kotor kali. Ya, nggak apa-apa ya. Dan halamannya ini meskipun ini adalah milik Haji Irfan, tapi kan bisa digunakan lah. Hanya sekedar mungkin diinjak atau mungkin bahkan bercocok tanam hanya sekedar singkong. Pasti Haji Irfan ngasih kalau hanya sekedar itu. Ya, Haji Irfan tuh orangnya baik kawan-kawan. Ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku, jadi dulu pada saat pembangunan rumah Mak Cacih itu ya, karena ada yang komentar dan mungkin perlu saya jelaskan kawan-kawan ya, mengenai dana pembangunan ini ya. Jadi gini kawan-kawan, sehubungan rumah Mak Cacih dan Kang Badar dan Kang Dede itu hampir satu lingkungan. Jadi kawan-kawan, pembangunan rumah Mak Cacih ini kelihatan ada
sedikit pembengkakan dana gitu, lebih mahal lah intinya gitu. Padahal kan ada sumbangan GRC dan juga sumbangan asbes kawan-kawan. Ya, dikarenakan begini kawan-kawan. Jadi kalau misalnya Kang Badar kurang pasir nih, Kang, ini masih kurang pasir, ya udah ambil deh dari yang punya Macaci, nanti kalau Macaci kurang order. Nah seperti itu kawan-kawan. Ya, begitu juga pada saat renovasi rumahnya ibunya Kang Dede. Ya karena dia butuhnya sedikit, ya kalau kita order ke Pak Haji kan juga nggak mungkin kawan-kawan. Misalnya gini, Kang, saya kurang hebel nih, ya udahlah ambil aja di Macaci. Gitu loh ya, nanti Pancaci saya orderin lagi. Nah seperti itu kawan-kawan. Ya besoknya setelah hebel, Kang ternyata pasirnya kurang dikit lagi, ya udah ambil dari sana. Gitu loh. Begitu juga Kang Badar kawan-kawan. Nah jadi kawan-kawan sebetulnya gini, mungkin kalau saya laporkan dulu renovasi ibunya Kang Dede itu hampir 17 juta, kemungkinan sebetulnya lebih. Karena hal-hal seperti begitu kawan-kawan. Ya karena cukup sulit kawan-kawan mengaturnya tuh. Ya mengaturnya, sementara butuh hebel cuma mungkin awal-awalnya butuh 15-20. Ya kalau order juga kan tanggung juga gitu loh. Butuh pasir paling setengah kol buntung atau setengah bak. Ya order juga tanggung kawan-kawan gitu loh. Ya udahlah, akhirnya sana kurang, sini kurang, dikit-dikit gitu lah. Akhirnya punya Macaci habis, lagi datang gitu. Dan itu pembukuannya masuknya ke Macaci. Karena untuk dipisahnya sulit tuh kawan-kawan, pembukuan begitu. Ngambil pasir segini berapa kan gitu loh kawan-kawan ya. Sekarang Kang Badar, Kang ini kurang, ngambillah dia beberapa karung. Kan bingung saya kawan-kawan tuh ngitungnya berapa. Ya sudahlah saya bilang, yang penting untuk berempat itu habisnya adalah 112 juta kawan-kawan. Nah seperti begitu ya. Jadi seolah-olah ini seperti Macaci ini seperti apa namanya agak tinggi gitu loh, karena memang ya begitu kawan-kawan ya. Jadi yang make bahan-bahan material punya Macaci itu ya ada ibunya Kang Dede ya, dan juga ada Kang Badar. Ya terus terang ibunya Kang Dede dari renovasi itu kan budgetnya 13, nggak cukup kawan-kawan. Ya nggak cukup. Ya karena kan ada tambahan kanopi, tambahan tangga, tambahan teras, tambahan segala macam tambahan banyak. Ya karena yang saya hitung kan awalnya hanya untuk kawan-kawan plafon dan ini aja apa namanya ngeberesin kamar tuh 13 juta tuh, termasuk dengan dapur, ngeberesin dapur. Itu ternyata kan harus tambah ada kanopi ke depan, ada teras yang begini gitu loh kawan-kawan. Nah, itu juga ya. Terus cat juga kawan-kawan. Nah, itu cat tidak saya hitung. Cat juga lumayan tuh kawan-kawan. Kang Badar juga begitu. Awalnya saya hanya ngitung sederhana aja bikin toilet Kang Badar. Akan tetapi setelah bikin toilet butuh toren. Toren nggak masuk hitungan itu kawan-kawan. Butuh toren, butuh selang ya 2 roll, apalagi punya Kang Badar tuh selang putih yang berserat gitu kan, lebih mahal itu. Terus bikin teras juga. Nah waktu itu saya hanya ngitungnya 6 juta bikin kamar mandi yang sederhana dan juga ngeberesin mungkin sedikit apa namanya dapurnya di Peluring. Tapi dapurnya juga kawan, sekarang udah dibongkar lagi ke sebelah, jadi berkembang gitu, dari situ berkembang. Nah itu kawan-kawan yang mengakibatkan apa namanya meleset dari estimasi. Ya mungkin seperti itu penjelasannya kawan-kawan. Jadi memang yang digunakan oleh Kang Badar dan ibunya Kang Dede sebagian ada yang tercatat administrasinya masuk ke pengeluaran Macaci kawan-kawan begitu. Karena begitu sulit kawan-kawan, begitu sulit untuk memisahkan. Tapi alhamdulillah lah sekarang semuanya Macaci, ibunya Kang Dede, Kang Badar semuanya sudah apa namanya terlaksana cita-cita yang mereka inginkan. Ya, dan kawan-kawan, sekarang kita gaskan kawan-kawan ke Musola Pasir Taritih yang didanai oleh Bapak Arwani di Bekasi. Gaskan kawan-kawan, kita ke lokasi. Wah, ada yang kelihatannya lagi ngangkut genteng nih. Assalamualaikum. Wah, ibu kaget banget ya. Ya, oh lagi ngangkutin Pak. Waduh, si bapak. Ini rajin. Saha nu masangna Pak? Ya, libur mohon. Ya, inilah kawan-kawan perkembangan terbaru dari masjid di Pasir Taritih ini. Ya, untuk bagian luar pada saat kemarin terakhir memang sama sekali itu
Oh ya, sedang masih plester, tapi sama sekali belum seperti ini kawan-kawan. Dan sekarang seperti ini ya, mari kita lihat kawan-kawan ya. Nah, ada si bapak lagi ngangkutin kenteng ya ibu. Ini rajin ibu ya. Ya buat besok ya. Ya, ini kawan-kawan ya. Ini sudah diplester. Bagian luar nampak dari sebelah sini, dan juga nampak dari sebelah kiri masjid ini sudah diplester. Tapi mari kita lihat bagian imamnya ini kawan-kawan ya. Nah ini dari bagian imamnya kawan-kawan juga udah diplester juga sih ya. Nah, udah diplester ke sebelah sini, bagian sini, bagian samping kiri ya, kalau dari sini mungkin namanya. Ini juga udah diplester juga kawan-kawan, alhamdulillah tuh. Oke, udah diplester tuh. Nah ya, jadi itu mengenai plester kawan-kawan. Dan untuk bagian gentengnya, untuk dari sini sendiri tuh udah terpasang genteng tuh. Beberapa genteng udah terpasang dari sebelah sini ya. Alhamdulillah. Ini dengan 3 tenaga kerja kawan-kawan. Ya kalau di Cibening itu untuk masjidnya aja ada 4 tenaga kerja, untuk kobongnya 3 tenaga kerja kawan-kawan ya. Kalau untuk Pasir Kopo yang kerjanya ada 4 orang, tapi yang bantunya kawan-kawan cepet makanya kawan-kawan ya. Mari kita lihat bagian dalamnya ya. Sayang sekali hari ini hari Jumat, jadi yang kerja tak ada nih kawan-kawan. Tak ada yang kerja ya. Tapi ada yang sedang sukarela mengangkut genteng kawan-kawan tuh. Ada juga ya yang ngangkut-ngangkut gitu tuh. Nah. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian dalam masjidnya. Waduh, dalam masjidnya ini kawan-kawan. Nah, ini ya bagian dalam masjidnya. Ini masih sedang dalam tahap plester kelihatannya. Ini sudah diplester kalau yang sebelah sini kawan-kawan, tapi bagian bawah. Untuk bagian atasnya sama sekali belum. Ke sebelah mihrab atau bagian imam juga belum sama sekali. Dan untuk sebelah samping kiri ini masih setengahnya kawan-kawan nih ya tuh. Untuk bagian pintu masjidnya sudah terplester tuh ya, alhamdulillah. Dan ini rangkanya kawan-kawan ya. Tuh rangka-rangka daripada Masjid Pasir Taritih ini seperti ini. Tuh. Sebagian sudah pakai genteng kawan-kawan ya, tapi sebagian belum. Dan kelihatannya ada pisang, ini apa ya, pisang digantung begini nih. Nah ini kawan-kawan, ini tradisi nih. Dan ini membutuhkan keterangan khusus dari orang yang bisa dipercaya sumber keterangannya. Tapi kalau untuk saya sendiri, saya tidak mau mengungkapkan apa-apa. Namun setahu saya itu adalah merupakan satu budaya kawan-kawan. Kalau ngadegen itu adalah dalam rangka mendirikan atap ini kawan-kawan. Kalau dulu kan ada bendera gitu loh ya, ada kadang-kadang ayam hitam ya, tradisi aja lah kawan-kawan itu. Seperti inilah kawan-kawan ya pembangunan musola di Kampung Pasir Taritih. Dan insya Allah kawan-kawan di sini juga akan dibangun nih, mohon maaf pakai tangan kiri. Nah daerah-daerah sini akan dibangun tempat mandi umum ya untuk masyarakat di sini. Jadi jangan sampai seperti ini yang ada sekarang ini. Duh kawan-kawan, ini benar-benar tidak layak kawan-kawan ya. Ada sebelah sini satu, sebelah sana satu. Ini benar-benar sangat-sangat tidak layak kawan-kawan ya. Itu udah begitu kawan-kawan, itu kalau mandi kelihatan itu. Ini papannya ini carang-carang kawan-kawan nih. Saya juga suka bingung. Ini carang-carang papannya ini, kalau mandi kelihatan lah. Apalagi kalau berdiri ya tambah kelihatan lagi kawan-kawan kalau yang ini nih. Nih bener-bener tuh udah reot pula kawan-kawan ya. Jadi kita akan bikinkan. Dan untuk pembangunan toilet umum ini akan diambil dananya, sumber dananya dari sisa pengobatan Teh Yanti. Ya, jadi Teh Yanti dulu berobat ada sisa, dan itu juga digunakan untuk kekurangan mat cacih juga, dan sekarang sisanya kurang lebih 13 juta sekian itu akan digunakan untuk ini. Ya, untuk pembangunan di sini nih kawan-kawan ya. Tapi nanti kalau kurang juga ya, nanti mungkin saya akan ambil dari pembangunan di Cibening. Yang lainnya nggak ada ya Bu ya? Nggak ada. Rajin sih. Kemarin mah malam Pak, bareng-bareng. Habis maghrib. Gitu ya. Wah alhamdulillah tuh. Bareng-bareng habis maghrib katanya.
Bah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada Bang Abah punten. Alhamdulillah. Ya. Sareng sahnya tidak we. Nyalira bah. Ya. Sekarang kok pada ngarit rumput dulu. Oh, ngarit rumput. Oh, ini warga suka bantu, Bu. Sudah. Oh, suka bantu. Iya. Bantu juga ternyata ya, alhamdulillah ya. Kawan-kawan petualangan alam desaku dalam hal pengangkutan bahan-bahan material dari pinggir jalan ke lokasi ke sini, itu untuk di sini sama dengan di Pasir Kopo. Saya tidak mengeluarkan biaya, kawan-kawan. Ya, termasuk juga Pasir Kopo. Ini kalau harus mengeluarkan biaya, ya paling tidak mungkin 2-3 juta untuk biaya pengangkutan aja. Nah, kalau yang di Pasir Kopo itu kalau mestinya harus menggunakan biaya angkut, kawan-kawan, itu saya sangat yakin itu mencapai angka 8 juta. Karena di sana tuh jauhnya 2 kilo dari pinggir jalan yang terjangkau mobil ke lokasi titik pembangunan. Nah, untuk di Kampung Cibening aja, nih sekarang ini untuk ongkos ngangkutnya aja udah menghabiskan dana 4,5 juta. Itu baru sekitar pertengahan pembangunan, kawan-kawan. Entahlah nanti kalau sampai habis, kemungkinan bisa sampai 10 juta untuk biaya angkutnya aja. Ya, belum lagi nanti saya harus menggunakan paving block tuh, paving block, lalu ada ongkos angkut batu lagi kalau memang mau dipondasi sesuai keinginan donatur gitu loh. Nah, itu biaya-biaya kawan-kawan yang akhirnya pada pembuatan masjid di Cibening itu menjadi membengkak. Bayangkan kawan-kawan, 10 juta kawan-kawan. Itu udah bisa membeli tanah mungkin 1 are. Ya, tuh. Bahkan lebih kawan-kawan, 10 juta tuh ya kalau di kampung. Atau bahkan mungkin 10 juta itu cukup untuk membiayai masjid sebesar ini hanya untuk semen batu gitu loh. Jadi ya lumayan bengkak lah yang di Cibening, tapi memang dana dari donatur tersedia, tak apa-apa. Yang penting masjid semua selesai dalam keadaan baik dan juga sesuai harapan kita semua. Oke. Ya, jadi gimana Ibu? Barusan Ibu jelaskan kepada saya. Iya, dikasih makannya kan 2 kali, Pak. Kasihan. Iya. Pagi jam 9, kalau sore jam 4:30, Pak. Oh, dikasih makan. Iya, kasihan. Itu dari mana itu Ibu dananya itu? Ya kalau sore kan kadang-kadang iya saya gitu Pak, kalau ada yang ngasih gitu. Iya, ada yang ngasih dipasak sama saya, Pak. Suka ngasihnya. Jadi gotong royong. Iya, kadang-kadang tapi alhamdulillah. Oh gitu. Jadi banyaknya dari siapa? Dari Ibu. Wah, udah sampai 2 kali lagi, Bu, ya. Wah. Ya 2 kali kan kasihan, Pak. Ya. Kerjanya pada itu semangat getol-getol. Oh, semangat. Iya. Oh, semangat ya. Kalau nggak dikasih lagi sore kasihan, Pak. Oh, kasihan. Iya, Oh, gitu. getol-getol kerjanya. Tapi Ibu juga harus ini juga ya kalau bisa sih bergotong royong untuk memberikan makan itu. Kalau ditanggung Ibu sendiri Iya, kan, itu juga ada, kalau Pak. ditanggung Ibu sendiri ya tentu Iya. berat lah, Bu, ya. Iya. Ya. Ya, tapi alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu ya. Itu semua mudah-mudahan Allah ganti berlipat ganda ya Bu ya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkait dengan si Ibu tadi memberikan makan kepada para pekerja sebanyak 2 kali 1 hari, yaitu siang dan sore. Tentulah berat kalau misalnya ditanggung oleh si Ibu sendiri. Untungnya di sini secara bergotong royong bergantian. Balik lagi lah, kita bicara realistis aja lah Pak. Ya, karena UUD kawan-kawan, ujung-ujungnya duit. Mau bolak-balik kemana-mana juga ujung-ujungnya duit. Nah, berani taruhan saya mah. Ya, mau bolak-balik, mau ngomong apapun, mengeluarkan ngomongan apapun, ujung-ujungnya duit. Gitu loh, ya. Dah gitu aja mungkin ya kawan-kawan. Jadi kita harus berpikir realistis lah, bahwa 100.000 dikurangi 20.000 hari ini adalah tinggal 80.000. 80.000 besok dikurangi lagi menjadi tinggal 60.000. Ya begitu kawan-kawan. Ya, terima kasih. Wah, ini dia Kang Angga si ganteng kalem. Kang Angga, di mana ya? Di mana? Pangkas, Pak. Pangkas. Oh, keren-keren juga kau mari di Pangkas ayeuna. Jadi ya teh sabar apa ya? 14. Hah? 14. Oh, 14 hari. Ya. Oke, ya. 14 hari nanti berarti ini kira-kira masang genteng ini berapa lama ya? 1 hari juga beres lah genteng mah. Kira-kira cukup nggak gentengnya? Cukup, Pak. Hah? Cukup ya, nanti kalau kurang, apalagi yang kurangnya 10-20 bicara ke saya. Karena tidak akan order genteng sebanyak itu. Ya apalagi kalau didatangkan harus dari Jatiwangi.
Order genteng dari Jatiwangi 10 biji mana diantar. Jadi saya harus beli di Cianjur. Kalau di Cianjur itu banyak toko genteng yang tersedia stoknya. Ya, jadi ini kira-kira cukup ya Kang ya. Oke, terus jangan lupa kubahnya dipasang. Dan ini seperti biasa Kang. Ya, seperangkat penyemangat. Nah, kopi rokok nanti dibagi sama Kang Obed. Oh ya udah, mari kita lihat sebentar deh Kang yuk. Sama Kang ayo. Sok. Ini yang temok Akang kan? Ya, oke. Berarti ini sekiranya ini berapa hari lagi Kang ya untuk menyelesaikan bagian dalam? Mister 2 hari lagi. Ya 2 hari lagi selesai. Itu Kang pisang buat apa? Tradisi kampung. Tradisi kampung ya. Pembangunan. Jadi ada pisang tradisi kampung. Oke lah Kang, keramik sudah datang ya, keramik sudah datang semuanya sudah oke. Dan langsung tinggal nanti pemasangan keramik. Kalau kayu-kayu cukup nggak? Cukup Pak. Kayu cukup, pasir saya kira cukup. Cukup pasir ya. Semen batu nanti segera diorder ke Pak Haji Irfan. Jangan sampai kekurangan bahan ya Kang ya. Kekurangan bahan terus nunggu. Nah itu yang saya tidak mau. Ya. Stoknya banyak. Stoknya banyak. Oke. Habis ini terus pengacian terus plafon dulu ya. Iya, Oke, plafon ya itu Obed plafon. Ya udah oke Kang. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa selesai dalam waktu cepat dan kita akan langsung nanti pembangunan tempat toilet dan juga wudhu. Kalau tempat toilet nanti di sana itu biar buat warga ya. Ini kawan-kawan bahan-bahan bangunan yang masih tersedia. Ini hebel, ini masih ada tinggal segini nih. Dan ada beberapa di sebelah sana. Berarti harus order lagi karena kan belum bikin toilet juga dan untuk ini maksud saya apa namanya? Tempat wudhu. Ini untuk pasir, semen batu masih ada di sebelah sana. Untuk genteng saya kira memang ini akan mencukupi kawan-kawan. Kalaupun kurang paling ya 10-20 biji. Nanti kita akan ngambil langsung saya itu bawa dari Cianjur. Karena kalau order harus melalui Pak Haji Irfan, itu didatangkan dari Jatiwangi ya kawan-kawan. 20 biji icik-icik dari Jatiwangi ya, takor di ongkos lah. Ya, tuh. Insya Allah ini cukup. Nah tinggal ini aja nih kawan-kawan yang memang belum dikasih atap ya. Insya Allah lah mencukupi. Kurangnya sekitar 10-20 biji kan kekurangannya. Insya Allah kalau itu mah gampang lah. Saya bisa bawakan dari Cianjur tanpa harus order ke Jatiwangi kawan-kawan. Ini untuk semen batunya tinggal 3 dan tadi di dalam ada 1 jadi 4 kawan-kawan nih. Tinggal 4 nih. Kang Angga. Ya. Ini langsung aja semen batu di order aja Kang 10-15 sak Kang. Iya. Ya langsung ada di order karena kan kadang-kadang meskipun sekarang ada di gudang dekat sini, kadang-kadang yang ngantrinya nggak ada. Jadi butuh proses. Jadi besok pastikan Akang dan Kang Obed order ya 15 sak langsung karena itu kan butuh pengacian, butuh untuk nanti pembangunan tempat wudhu, pemasangan keramik. Udah langsung aja 15 ya 15 lalu nanti bisa disimpan di dalam sini Kang nih yang lebih aman. Nah ya di dalam sini nggak kehujanan dan lebih aman. Kang Angga sehubungan Kang Obed nggak ada, nanti saya titip pesan aja untuk plafonnya rata aja ya. Jadi nggak dibikin yang ada trap-trapnya gitu ya, jadi rata aja udah karena ini kan kecil. Dan kemarin tingginya Kang Obed itu mau kasih 3,20 meter ya. Ya udah nggak apa-apa itu ya. Nanti kalau untuk masalah lampu gampang. Nanti yang instalinnya siapa Kang? Kabel-kabelnya. Bareng-bareng aja. Ya udah ya. Jadi itu aja ya Kang ya. Mungkin yang ingin saya sampaikan hari ini. Ya ini baru 14 hari oke lah, worth it lah ya. Oke. Kawan-kawan petualangan alam desaku. Kebetulan katanya Kang Obed sudah pulang dari dokter, jadi kita tengokin nih siapa yang sakit sih kawan-kawan ya. Kita akan tengokin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayah Kang Obed. Assalamualaikum. Wih, si ganteng kalem. Di mana iya teh? Saha umur yang teh cenah ti dokter? Anak Pak. Hah? Anak. Oh, anak sakit. Sakit apa? Panas. Oh, panas.
Udah tapi ke dokter ya. Ya semoga lekas sembuh lah. Ya, tadi saya sudah titip ke Kang Angga mengenai rokok dan segala macam. Ya, karena kan kebetulan hari ini hari Jumat, jadi semua pekerja yang membangun musola di Kampung Pasir Taritih ini kan libur ya. Jadi mungkin gini Kang, untuk pelapornya nanti ya itu jangan jangan yang kayak rumah Kang Obed ini. Nah, Jangan di drop gitu. itu apa namanya? Di apa? Drop. Oh, di drop namanya. Jangan di trap. Ya. Jadi lempeng aja. Ya, terus di bagian dekat imam juga jangan dikasih lengkungan apa-apa, lempengin aja Kang. Tadi saya sudah melihat yang di Pasir Kopo, tuh bagus Kang hasilnya. Jadi masjid itu tinggi bagus gitu loh Kang. Nah, udah gitu aja ya. Segala kekurangan bahan-bahan segera diorder Kang. Ya, jangan sampai menunggu dan akhirnya hilang waktu untuk bekerja ya Kang ya. Mungkin itu aja. Kemana Teh Rosi? Ada Pak. Oh, ada lagi sana ya. Ya udah. Semoga anaknya lekas sembuh Kang Obed ya. Iya Pak. Demikianlah kawan-kawan petualangan alam desaku sekalian melepas kangen bersama Kang Obed. Sampai di sini dulu kawan-kawan. Acara tadi silaturahmi kepada Mak Caci dan juga informasi terbaru dari perkembangan pembangunan musola yang didanai oleh Bapak Arwani di Bekasi. Rebunhun laksa ketika bingahan. Wabillahi taufiq wadayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.